berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Hanya kepadamu Roh-Ku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Hanya kepadamu Roh-Ku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Syukur untuk malam hari ini Tuhan memberkati kami, dan sekarang kami siaga mempersembahkan doa malam. Kami menyerahkan firman Tuhan yang akan kami renungkan dan juga doa kami yang akan kami panjatkan. Tuhan memberkati, mengurapi semuanya sehingga menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersekutu bersama dengan kami. Kita akan melanjutkan doa malam dan renungan singkat untuk malam hari ini. Saya masih ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Happy Kristiawan Santoso di Jakarta. Pertanyaannya dari Lukas 16. Dan ini sudah kita jawab melalui doa malam, ini yang kelima kalinya ya saudara. Dan kali ini adalah yang terakhir. Jadi kita akan menjawab, maksud saya sebisa mungkin saya menjawab dengan tuntas pertanyaan dari saudara Happy Kristiawan Santoso dari Lukas pasal 16. Nah, karena ini jawaban yang terakhir, tentu saja kita kalau mengetahui dari sesi ini saja, ini nanti akan terjawab pertanyaan ini. Paling tidak menurut apa yang dapat saya sampaikan sebagai jawaban ya. Nah, oleh karena itu mari kita membaca kembali Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9 yang ditanyakan oleh anak Mas Happy Kurniawan Santoso, yaitu mengenai perumpamaan Tuhan Yesus tentang bendahara yang tidak jujur. Ada beberapa poin pertanyaan yang antara lain sudah kita jawab, ini yang terakhir, tapi semestinya kita baca kembali Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9 ini supaya yang mengikuti kali ini juga mengingat kembali dan memahami apa yang ditanyakan itu ya. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, saya baca Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah
yang ku dengar tentang engkau, berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Saudara Happy mempertanyakan ada 4 hal. Yang pertama menyangkut ayat pertama, yaitu menanyakan istilah menghamburkan itu yang di dalam King James Version dituliskan waste, itu apakah sama dengan korupsi atau sekedar tidak hemat. Yang ini sudah kita jawab ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa maksud ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur? Mamon itu kan bukan orang. Nah, kemarin sudah kita jawab mengenai mamon ya. Mamon itu bisa memiliki beberapa arti kemarin itu, tapi yang populer itu diartikan harta benda, kemudian uang yang populer, atau juga bisa diartikan keserakahan atau memperoleh harta dengan cara-cara yang tidak terpuji. Itu diistilahkan mamon. Nah, kemudian yang ketiga dipertanyakan kemah abadi itu apakah sama dengan sorga? Nah, ternyata bisa ada 2 arti kemarin itu ya. Artinya bisa itu diartikan sebagai rumah tempat tinggal kekal, yaitu surga tentu saja. Tapi juga bisa diartikan sebagai tubuh manusia, karena beberapa bagian dari Alkitab firman Tuhan menyebut bahwa selama aku masih tinggal di kemah tubuhku. Nah, kemah tubuhku itu sekarang ini kemah yang tidak kekal, saudara. Tapi nanti akan diberikan tubuh kekekalan, atau kemarin kita dapati ada yang disebut tubuh rohaniyah ya, tubuh kerohanian ya kemarin itu, atau tubuh kemuliaan, seperti itu. Lalu ini pertanyaan yang keempat ini yang nanti akan kita perdalam, apa artinya mengaitkan uang atau mamon dengan sorga? Nah, saudara, kalau mencermati dari pertanyaan ini, sekarang kita sampai kepada hal yang penting sebetulnya. Lalu perumpamaan ini sebetulnya esensinya apa? Saya memang memberi judul renungan malam ini sama dengan judul yang ada di Alkitab, yaitu bendahara yang tidak jujur. Ya, bendahara yang tidak jujur. Nah, ini sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ini sebetulnya esensinya apa? Mari kita mulai merenungkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pergumulan dari Ananda Happy Kurniawan Santoso, bahwa mamon atau uang itu sering menimbulkan konotasi sebagai penyebab ketidakjujuran ya. Jadi atau bahkan kejahatan. Makanya kalau berbicara tentang uang,
itu ada yang menganggap bahwa uang itu adalah sebuah harta yang indah, yang mulia dan yang berharga begitu. Tetapi ada orang yang menganggap, memiliki konotasi bahwa yang namanya uang itu identik dengan kejahatan. Buktinya apa? Banyak di sekeliling kita ini orang-orang yang jatuh tersandung karena kejahatan uang. Bahkan pertumpahan darah bisa terjadi, pembunuhan bisa terjadi gara-garanya memperebutkan uang. Nah, itu memang ditegaskan juga oleh firman Tuhan ya. Dikatakan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Itu firman Tuhan berkata dengan jelas semacam itu. Jadi akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sebetulnya sih bukan uangnya itu, tapi cinta akan uang itu loh. Nah, itu yang menjadikan akar segala kejahatan. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa kita umat Tuhan itu bahkan diperintahkan melalui perumpamaan itu, ikatlah persahabatan dengan mamon, dengan harta benda atau dengan keuangan, ya, supaya nanti memperoleh kemah abadi, dikatakan di sana itu, ya. Jadi jelasnya kan seperti itu. Nah, ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Bahkan tadi kalau disebutkan yang ayat-ayat di atas tadi, bahwa anak-anak dunia ini itu bisa lebih bijak dalam menghadapi mamon itu daripada anak-anak Tuhan, daripada anak-anak terang, dikatakan dengan. Jadi anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saya menerima pernyataan ini begini, saudara, umat Kristiani terutama gitu ya, kita orang beriman itu kalau mengacu kepada firman ini, dan saya menangkapnya kalau diterapkan dalam kehidupan kita, itu seperti yang akan saya jelaskan ini, bahwa banyak orang-orang yang tidak beriman seperti kita itu justru dalam menggunakan keuangan itu lebih cerdik, ya, lebih cerdik dan lebih menggandakan uang segala itu lebih. Jadi uang itu digunakan untuk keuntungan mereka sedemikian rupa. Nah, tapi kita itu anak-anak Tuhan itu banyak yang kecenderungannya adalah lugu. Jadi orang yang lugu. Lugu itu diartikan sebagai, sebetulnya hidup benar itu identik dengan lugu. Ya, lugu itu enggak macam-macam begitu. Ya. Makanya saya ingat ini yang mungkin yang lebih gampang begini. Saya mendapat cerita dari satu rekan hamba Tuhan yang menjadi konselor. Beliau konselor. Nah, salah satu konselinya, salah satu pasiennya itu adalah pengedar narkoba yang pada waktu itu dalam proses bertobat. Jadi setelah ketemu dengan konselor, dengan rekan saya ini dia mau bertobat dan dia mengisahkan petualangan hidupnya itu. Dia katakan begini, saya ini pengedar narkoba, saya mahasiswa, dikatakan begitu. Jadi orang ini, si pasien ini mahasiswa, dan dia berkata, wah, pengedar narkoba itu banyak di kalangan mahasiswa malahan gitu. Dan biasanya pengedar narkoba itu orang kalau sudah main dengan narkoba itu kaitannya juga dengan keliaran dalam bidang asmara, ya. Jadi penyelewengan dalam bidang kehidupan seksualitas. Dan yang membuat saya cukup bergidik mendengarnya adalah untuk memperdaya atau memerangkap gadis-gadis Kristiani itu lebih mudah daripada yang lain. Wow. Kok bisa begitu, kenapa? Ya karena terlalu lugu. Ya, makanya Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Nah, itu esensinya sebetulnya itu. Orang boleh tulus tapi ketulusan yang 100% itu disertai dengan kecerdikan. Dikatakan seperti ular. Saudara, sebetulnya antara kata cerdik
dengan kata licik itu kaitannya bedanya tipis. Makanya di situ dikatakan anak-anak dunia ini lebih cerdik. Cerdik apa licik? Itu sebetulnya perbedaannya tipis loh. Karena ini ayat itu yang saya kutip ini tadi, itu saya tahu pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada iman Kristiani. Dikatakan tuh Tuhanmu memerintahkan kamu supaya cerdik seperti ular. Ular kok cerdik? Ular itu licik, dia bilang begitu. Nah sekarang tinggal bagaimana cara memandangnya. Kalau dari sisi ular sendiri, memang kita ini kalau melihat ular itu sering menjadi lambang dari hal-hal yang negatif. Ular itu lambang binatang yang berbahaya, yang jahat, itu ular itu. Bahkan kitab suci berkata naga itu diidentikan dengan iblis, kan seperti itu. Tapi kalau dari sisi ular sendiri, kalau dia mau menyelamatkan diri dengan sedemikian menyelinap ke sana kemari dengan cerdiknya itu, apakah itu bisa disebut licik? Kayak gitu. Nah, jadi antara cerdik sama licik itu tinggal dari mana memandangnya. Seperti itu. Tapi sebetulnya kalau arti kata sendiri secara bahasa ya, itu cerdik itu kepandaian dan kepiawaian yang mengarah kepada hal-hal yang positif. Tapi kalau licik itu kepiawaian atau kepandaian yang mengarah kepada hal-hal yang negatif. Nah, dikatakan di sini anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Jadi anak-anak terang itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menyebut diri anak-anak Tuhan itu sebetulnya terlalu lugu sampai pada akhirnya tidak cerdik atau kurang cerdik atau gampang diperdaya. Semacam itu. Ini kalau dijelaskan panjang, saudara ya. Nah, tapi di perumpamaan ini yang lebih penting adalah pada ayat yang ke-9, saudara. Ayat yang ke-9 itu bunyinya, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, kemarin kan dipertanyakan, loh, mamon itu kan bukan orang, kok kita supaya bersahabat dengan mamon? Ternyata setelah kita teliti kalimatnya, ternyata bunyinya sebetulnya bukan bersahabat dengan mamon, walaupun sekarang atau kemarin sudah kita pahami bahwa ada namanya gaya bahasa personifikasi. Jadi benda-benda mati itu dianggap memiliki sifat seperti benda hidup, sehingga bisa bersahabat dengan uang, misalnya begitu. Bersahabat dengan senjata, itu artinya di mana-mana membawa senjata, kan begitu. Itu gaya bahasa. Tapi di sini bukan hanya itu, tapi di sini dikatakan ikatlah persahabatan dengan mempergunakan. Jadi bersahabatnya itu bukan dengan mamon, atau bersahabat yang jadi sahabat itu mamonnya itu. Mamonnya itu digunakan untuk membina persahabatan. Nah, ini akan lebih jelas kalau kita membandingkan. Ayo kita bandingkan yang dalam terjemahan lama. Bunyinya begini, yang dalam terjemahan lama. Maka aku berkata kepadamu, carilah sahabat. Nah, carilah sahabat bagi dirimu dengan mamon yang lekat lalim. Nah, dengan mamon yang lekat lalim, supaya apabila mamon kelak hilang daripadamu, sahabat itu pun kelak menerima kamu di dalam tempat kediaman yang kekal. Ya, jadi yang namanya terjemahan itu memang ya bisa dengan kata-kata yang berbeda. Di terjemahan baru yang sering kita pakai sehari-hari, kalau kita membaca Alkitab, kita beribadah, itu dituliskan di sana tadi mamon yang tidak jujur. Tapi kalau di sini mamon yang lekat lalim, gitu kan. Jadi persis seperti yang saya katakan tadi, bahwa uang, mamon atau harta itu sering diidentikan dengan bersarangnya kejahatan, atau bahkan yang merupakan akar dari segala kejahatan. Saya rasa yang paling pas ya seperti itu, karena ada ayatnya gitu. Jadi uang dengan kejahatan itu lekat banget, dekat banget. Ini dalam terjemahan lama.
Nah, kalau di dalam King James yang kemarin digunakan oleh Ananda Happy Kurniawan Santoso, di sana kan dikatakan, and I say unto you, make to yourself friend of the mammon, of unrighteousness, that when you fail, that they may receive you unto everlasting habitation. Jadi di sini dikatakan the mammon of unrighteousness. Jadi harta benda atau keuangan yang tidak benar gitu. Jadi ini membayangkan sebuah ketidakbenaran itu identik dengan uang gitu, saudara ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia masa kini disebutkan, lalu Yesus berbicara lagi, katanya, dengarlah, pakailah kekayaan dunia ini untuk mendapat kawan, supaya apabila kekayaan dunia ini sudah tidak berharga lagi, kalian akan diterima di tempat tinggal yang abadi. Jadi kemah abadi diterjemahkan sebagai tempat tinggal yang abadi. Sedangkan di terjemahan yang lain, ya, masih dalam bahasa Indonesia, dalam terjemahan yang lebih kontemporer lagi, aku berkata kepadamu, gunakanlah harta dunia untuk memupuk persahabatan dengan Allah. Loh, jadi terjemahan itu berbeda-beda, saudara. Kok malah ditambah ini, persahabatan dengan Allah. Apabila hartamu habis, engkau akan disambut di rumah abadi. Nah, jadi kita memperbandingkan terjemahan-terjemahan dalam berbagai bahasa itu, nanti akhirnya kita akan memahami apa yang dimaksud oleh ayat itu. Nah, kalau yang paling pas ya mesti ya membaca terjemahan dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani Aram, saudara. Tapi kalau dalam Yunani Aram, ya kita harus mengartikannya kata per kata. Ini panjang kalau dijelaskan. Kalau di sana bunyinya kai hego humim lego hiautois poihesate pilaus ektou mamona, ya, mamona disebutkan. Tes adikia hina hutan heklipede kontai humas eistas eionimaus kenas, ya. Itu paling pas kalau saudara kuliah teologi kemudian mengerti, nanti itu kata per kata bisa dibedah satu per satu, ada artinya gitu. Tapi kalau dalam bahasa Jawa, lan aku pitutur marang kowe padha memitrano kalawan migunakake mamon kang ora temen iku, supaya menawa kowe koncatan mamon iku, kowe banjur ditampani ana ing tarub kang langgeng. Kemah itu tarub bahasa Jawanya, ya, ana ing tarub kang langgeng. Ini terjemahan bahasa Jawa tahun 1981, yang tahun 94 itu agak lebih mudah. Gusti Yesus nuli ngendika, tembungku iki rungokno, bondo kadonyan kuwi nggonen golek mitra, supaya yen bondo mau entek, kowe banjur ditampani ana ing omah sing langgeng. Jadi ayatnya ini yang lebih penting di ayat 9 ini. Nah, jadi sekarang terjawab. Kalau yang dipertanyakan sama saudara Happy, kok kerajaan surga kok dikaitkan dengan uang, itu bagaimana? Nah gitu. Jadi perumpamaan ini memiliki maksud yang saya terima adalah bahwa manusia di dunia ini, saudara, itu menganggap penting apa yang disebut harta benda, uang atau mamon, gitu. Dan seringkali untuk mencari mamon atau mengumpulkan mamon, mengumpulkan harta benda, uang itu, manusia berjuang sekuat tenaga kalau perlu dengan menyodok orang-orang di dekatnya dia demi uang, saudara. Nah, saudara-saudara, demi uang bahkan orang bisa membunuh sesamanya. Yang namanya membunuh itu bisa membunuh karir, membunuh usaha, bahkan membunuh dengan pertumpahan darah. Itu karena motivasinya untuk mendapatkan uang. Nah, tapi kalau tujuan hidup itu hanya itu, jadi uang itu menjadi tujuan utama, itu Tuhan Yesus ini mengajarkan bukan begitu. Ya, dengan menyebutkan sebuah perumpamaan, judulnya
perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Jadi bendahara yang tidak jujur ini justru menggunakan keuangannya itu direkayasa, dikiak-kiuk, dibuat sedemikian rupa supaya apa? Supaya ada keselamatan yang lebih besar lagi. Ini dalam perumpamaan, namanya perumpamaan itu tidak persis, saudara. Tapi kalau kita terapkan bagi kita dalam meraih keselamatan kekal atau meraih kerajaan Tuhan, meraih surga, saudara ya. Nah, itu perumpamaan ini saya terima bahwa Tuhan Yesus menekankan jangan kita mencintai harta lebih daripada mencari surga, saudaranya. Malah gunakanlah harta kita, uang kita itu untuk mempersiapkan hidup kita yang akan datang, yaitu di akhirat, di zaman abadi, di kelanggengan atau di kerajaan Allah yang kekal, kerajaan Tuhan yang kekal. Nah, itu saudara. Jadi intinya adalah mengingatkan supaya kita ini kalau memandang mamon, memandang harta, uang, hal-hal yang tampak, itu bukan menjadi yang paling utama dalam hidup ini. Saudara, nanti rasanya saudara dan saya akan semakin menyadari kalau usianya sudah semakin bertambah. Orang itu kalau sudah tua itu punya pikiran, lah iya, mengumpulkan rumah, harta, perusahaan, semuanya untuk apa coba? Kalau hanya untuk diri sendiri itu butuhnya apa sih? Makanan ya hanya sepiring sekali makan, ya. Pakaian gitu ya, pakaian itu sebetulnya kalau mau memakai terus begitu ya, sekedar bukan untuk fashion, bukan untuk pameran itu, ya, bukan untuk kebanggaan atau untuk kemuliaan diri itu. Itu beli satu pakaian itu saya memiliki pakaian yang pakaian harian ini, bukan pakaian kalau seperti jas itu kan memang bisa puluhan tahun. Tapi yang ini puluhan tahun saja, lebih dari 20 tahun itu dipakai masih bisa sebetulnya. Jadi artinya kalau kebutuhan pribadi ini ya hanya butuh sedikit, saudara. Nah, terus sekarang kalau mengumpulkan mahmon itu untuk apa? Nanti kalau sudah tua ya gambarannya adalah untuk keturunan kita, untuk anak cucu kita, kan begitu, diwariskan. Karena firman Tuhan berkata orang benar mewariskan hal-hal yang baik kepada anak cucunya. Tapi bukan berarti semuanya dikumpulkan lalu mendirikan kerajaan dengan yang utama adalah mamon, itu bukan begitu. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa mamon atau harta yang ada itu mari digunakan yang utama justru untuk menyiapkan, bahkan juga kita nanti memberikan nasihat kepada anak cucu kita. Jangan kalau saudara, kalau yang sudah punya perusahaan, sudah punya kekayaan sedemikian rupa begitu, wah itu nanti justru yang utama adalah hatinya kemudian melekat kepada kekayaan itu. Bukan begitu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Jadi esensinya perumpamaan ini berbicara kepada kita, yang saya terima adalah supaya kita lebih mengutamakan Tuhan dan lebih menganggap berharga Tuhan dan mencari kerajaan Tuhan. Nah, mamon yang ada ini digunakan yang utama untuk itu, gitu. Jadi kita juga memberi keteladanan kepada anak cucu bahwa hal-hal yang ada, hal-hal yang tampak ini, sekali lagi di bagian yang lain Tuhan Yesus berkata, kumpulkanlah harta di surga, jangan mengumpulkan harta di bumi, karena di bumi ngengat dan karat menghabiskannya, memakannya, merusakkannya, dan pencuri membongkarnya. Ya, tapi kumpulkanlah harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak bisa merusakkannya dan pencuri tidak bisa membongkarnya. Jadi apa nilai yang kita serap dari seluruh perumpamaan ini? Saya ingin menjawab ini kepada Ananda Happy Kurniawan Santoso. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban dari pertanyaan Anda. Kalau masih kurang puas boleh dipertanyakan lagi. Nanti kita akan kumpulkan lagi untuk kita jawab lagi ya. Nilai yang saya dapatkan ya, jadi esensi dari perumpamaan ini saya susun dalam satu kalimat, bunyinya, gunakan harta dan uang bukan hanya untuk kepentingan duniawi, tetapi terutama untuk membawa kepada kerajaan Tuhan. Saya rasa cukup jelas ya, kalau saya usahakan setepat mungkin ini kalimatnya, sudah sebagus yang saya bisa susun ya. Jadi kesimpulannya kita mengerti tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur itu kita terima sebagai
Gunakan harta dan uang bukan hanya untuk kepentingan duniawi, tetapi terutama untuk membawa kepada kerajaan Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara, kita akan berkata kepada Tuhan, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa, kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Lalu kita akan berdoa syafaat dan juga berdoa untuk saudara yang masih harus didoakan dalam minggu ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa, kuduskan hati ini untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini, dan sekarang kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang selalu Tuhan berikan, dan bahkan juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kurang kami mengerti dari firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk pimpinan Roh Kudus sehingga kami dapat memahaminya. Tuhan memberkati lebih lagi sehingga kepada kami semua, termasuk anak-Mu dan tim yang ada di sini, kami mampu menerima apa yang Tuhan mau, sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun tidak mudah bagi kami untuk mencari kunci-kunci kemenangan dari kerajaan Tuhan, tetapi oleh pimpinan Roh Kudus kami percaya Tuhan terus menolong kami. Terima kasih. Kami berdoa secara khusus untuk yang mengirimkan pertanyaan ini, Ananda Happy Kurniawan Santoso di Jakarta. Tuhan memberkati pekerjaannya, usahanya, hidupnya. Tuhan membawa kepada keluarga yang baik, Tuhan membawa kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Berikan sukacita damai sejahtera-Mu dan juga dapat melayani menyembah Tuhan dengan lebih sempurna lagi. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan dari renungan malam. Dan Tuhan, sekarang kami izinkan berdoa untuk saudara kami yang dalam minggu ini masih harus kami bawa di dalam doa, membutuhkan kesembuhan dan kesempurnaan pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaan dari Tuhan. Kami menyerahkan kepada Tuhan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dan Imam Besar Agung kami itu. Kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Geovano Wibowo, saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Brian Yuswendra di Jakarta. Kami menyerahkan Tuhan yang menjamah memberikan kesempurnaan kesembuhan. Juga kami berdoa untuk pergumulan yang lain, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asli Sabtorini di Kediri. Mohon Tuhan yang menjawab doa mereka, memberi jalan keluar, terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan apa yang kami kerjakan. Mohon Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk menyempurnakannya ya Tuhan. Tuhan, kami berjuang, tapi selebihnya kami percaya bahwa oleh pimpinan Roh Kudus, oleh berkat Tuhan, maka Tuhanlah yang
membawa kami dapat memuliakan Tuhan lebih lagi. Semuanya dari Tuhan dapat kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan sepenuhnya. Tuhan yang memberikan kesempurnaan dari sisi kerelaan hati kami, dari sisi kesatuan, kesatuhatian, juga dari sisi sumber daya manusia, dari sisi penguasaan mekanisme, peralatan, kelengkapan, dan juga konten-konten yang sudah kami rencanakan, pewahyuan yang baru, hal-hal yang baru Tuhan tambahkan, sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama Tuhan, semakin memiliki optimisme, antusiasme, semangat, dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Ini hari Sabtu, selamat beribadah untuk besok pagi di tempat kita masing-masing. Dan nama-nama yang didoakan ini mohon minggu depan ini diupdate. Saudara mengabarkan kepada kami yang masih ingin terus disebut namanya dalam doa, mohon kami diberitahu. Kalau sudah tidak perlu disebut, doanya sudah dijawab, ya kami diberitahu supaya doa kita lebih efektif. Seperti itu ya. Kami mengingatkan bahwa doa pagi dan doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Doa pagi jam 5 pagi dan doa malam jam 18 atau jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Saudara-saudara sekalian, di samping itu kami juga memproduksi atau mendokumentasikan kesaksian-kesaksian yang dapat dipertanggungjawabkan, kesaksian-kesaksian yang membangun iman kita. Nah, tolong Bapak Ibu Saudara ikut mendukung dengan dukungan doa dan juga menyebarluaskan, memberikan subscribe kepada yang belum memberikan subscribe, like, komen, dan share, sehingga lebih banyak lagi orang yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.